Pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keberapa nih? 29. Ini panjang hari ini firman Tuhan. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai selesai. Sampai pada ayatnya yang ke-29. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita baca firman Tuhan ini karena kita tahu pasti ada juga yang sering baca firman Tuhan di rumah, cuma mendengarkan. Tapi mari hari ini kita baca sama-sama. Dan cerita ini juga didapat dari sekolah minggu yang seumur-umur setengah abad ke atas. Kita dengar cerita ini waktu sekolah minggu. Jadi kita baca lagi firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat yang genap. Kita berbalasan sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel salah satu seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya.
Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterainya para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian Raja Dairus mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu." Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini kita sering dengar di sekolah minggu tentang Daniel di gua singa. Tetapi mari kita memperhatikan firman Tuhan di saat ini, ada refleksi yang kita akan sampaikan. Daniel menjadi pejabat tinggi di kerajaan Persia di bawah Darius. Karena integritas dan keberhasilannya, para pejabat lain iri. Jadi ketika kita punya kelebihan di suatu tempat juga bukan berarti kita akan baik-baik saja. Ada juga banyak orang lain yang iri karena kelebihan kita, karena kesetiaan kita dan sebagainya. Dan ketika kita baca firman Tuhan, Daniel dipilih dari sekian banyak orang untuk ada bersama-sama mendampingi raja, diangkat menjadi pejabat karena menguntungkan raja. Tetapi Daniel dipilih juga karena hidupnya yang luar biasa di tengah-tengah pemerintahan Darius. Dia setia. Dia berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat pemerintahan itu. Kecuali satu, dia tetap menyembah kepada Allahnya yang hidup. Dia tidak menyembah kepada dewa-dewa pada kerajaan itu. Dan mereka tidak menemukan celah kecuali dalam hal iman kepada Allah. Jadi iman Daniel kepada Allah itu celah bagi mereka. Jadi kalau kau baca, dibuatlah undang-undang
Mereka mencari kesalahan. Tetapi yang luar biasanya ketika kita memperhatikan firman Allah hari ini, waktu dikeluarkannya maklumat atau dikeluarkannya perintah untuk mencari kesalahan Daud, di sepanjang 30 hari itu harus semua orang menyembah kepada raja itu. Tetapi Daniel tidak melakukannya. Daniel tetap menyembah kepada Allahnya yang hidup. Dan Daniel pun ketika dia mendengarkan, kata firman Allah, dia katakan ketika maklumat itu keluar, didengarnya lah oleh Daniel. Daniel sentaku. Daniel sangat mengenal Allah yang dia percayai. Dan dia tidak gentar, iman percayanya tidak gentar, karena sering kali kita gentar karena keadaan yang terjadi di seputar kehidupan kita. Karena tantangan, karena gumulan, karena problem, karena sakit penyakit, sering kali juga bisa menggoyahkan iman percaya kita. Mari semua kita yang hadir hari ini, mari kita perhatikan tentang iman daripada Daniel. Justru pada saat maklumat itu keluar, Daniel disampaikan di situ, Daniel berdoa 3 kali sehari. Daniel juga tidak merasa takut. Kita katakan seperti pemazmur, dia bilang, hanya dekat Allah saja kita tenang, karena dari sanalah datangnya keselamatan kita. Amin. Kalau kita mengenal Allah kita, kita harus terus hidup di dalam pengenalan akan Allah, akan janji-janjinya, akan firman-Nya bagi kita, supaya kita tidak goyah, kita tidak gentar, kita tidak takut menghadapi hari-hari kehidupan di angkatan yang jahat yang saat ini sementara terjadi. Jangankan sampai di luar, di dalam diri ketong sendiri, di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga, ada banyak hal yang terjadi. Tapi mari tetap bersandar kepada Tuhan, percayalah Dia dengan sepenuh hati. Karena ada satu pujian dia begini, tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertamu dan menuntun jalan hidupmu selalu. Jadi kita mau katakan, masing-masing kita punya salib dalam hidup ini. Amin. Daniel dia tidak gentar, dia tidak tawar hati. Bisa saja dia menyalahkan Allahnya. Kok bisa beta ada maklumat seperti ini? Kok bisa beta pun diri ini bisa membahayakan beta pun diri, padahal beta setia kepada Engkau. Justru waktu dia ada di dalam tantangan kehidupannya, dia menghadapi maut itu, apa yang dia kerjakan? Dia berdoa 3 kali sehari. Dia pulang, dia naik ke tingkap-tingkap di rumahnya itu, firman Tuhan mencatat, dan 3 kali sehari dia berdoa. Dia sentaku, padahal mereka memaklumkan, mereka mengeluarkan perintah bahwa ketika didapati Daniel sedang berdoa, bisa saja Daniel bilang, hari ini beta sempi berdoa, hari ini beta berdoa di dalam hati saja, kan Tuhan tahu. Yang perlu beta pi berdoa sementara berlutut, tidak perlu. Berdoa dalam hati saja. Tetapi apa yang Daniel lakukan? Daniel malah semakin giat untuk berdoa 3 kali sehari, dan mereka mendapati dia sementara berdoa. Daniel hidupnya baik. Dan raja sangat mengasihi dia. Beta sangat percaya ketika kau hidup benar di hadapan Tuhan, kau menjalani segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, pasti semua orang menyayangi kau. Amin. Bayangkan Raja Darius, dia bilang apa? Dia mau rubah juga susah bisa. Ini bukan nih, katong sekarang ini lalu setiap SK yang keluar ada poin-poinnya. Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, iya kan? SK itu bisa dirubah, tapi pada zaman itu tidak bisa.
Orang bilang sudah harga mati itu. Jadi mereka tidak menemukan celah kecuali dalam hal iman Daniel kepada Allah. Dong susun jebakan, tapi Daniel tidak gentar. Daniel tidak gentar. Daniel tahu kepada siapa dia percaya. Dan tidak menggoyahkan, sekalipun itu mustahil, sekalipun itu tidak mungkin. Sampai kadang-kadang kita berpikir kenapa ini bisa terjadi. Padahal beta belajar setia, beta belajar hidup lurus. Tapi Daniel tidak pernah, kalau kau baca firman Allah, dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak mempersalahkan si A, si B dan si C. Bisa saja dia mempersalahkan dia pun teman-teman. Bisa saja dia mencari pembelaan dirinya kepada Raja Darius. Tapi DC nomor satu dia cari Tuhan. Dia pergi ke soto kamarnya menghadap Yerusalem dan dia berdoa 3 kali sehari. Katong ibadah dalam 1 minggu 2 kali saya katong bersungut-sungut. Aduh ibadah kaum wanita lah, aduh ibadah kunci bulan lah, aduh ibadah ini lah. Pada firman Tuhan bilang ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang hari ini maupun hidup yang akan datang. Daniel tetap setia berdoa kepada Allah seperti biasanya. Doa mengubah segala sesuatu. Mungkin lama, mungkin belum kelihatan saat ini, tapi percayalah firman Allah katakan, apa saja yang kamu doakan dan minta di dalam namaku, percayalah kamu sudah menerimanya. Amin. Tapi firman Tuhan bilang bagaimana? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benarkan kau topong hidup di hadapan Tuhan. Makanya firman Allah bilang kalau kau berdoa di dalam Matius toh. Dia bilang kalau kau berdoa sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu yang belum beres, pergi selesaikan. Kau beres semua. Makanya doa orang benar bila dengan yakin. Bukan doa orang Kristen. Dia kan saya bilang di situ doa orang Kristen toh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kau memperhatikan firman Allah, akibatnya ia dilemparkan ke gua singa. Raja Darius itu sangat sayang kepada Daniel. Tapi dia terikat dengan setiap hukum yang sudah disampaikan. Raja Darius juga puasa. Raja Darius puasa. Daniel tidak berhenti berdoa sekalipun ia tahu ada ancaman maut. Imannya tidak dipengaruhi oleh aturan manusia, melainkan teguh kepada Allah. Iman kita pun harus demikian. Bukan tergantung situasi kondisi yang ada baru kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Baik atau tidak baik keadaan kita tetap berdoa kepada Dia. Berdoa itu hubungan atau kita bercerita dengan Tuhan. Berdoa itu juga kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Berdoa juga mempersiapkan iman percaya kita untuk hari-hari ke depan yang tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi waktu kita membangun hubungan dengan Dia, Dia selalu memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan hal-hal yang mungkin bagi kita mustahil, tetapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apakah kau pun doa nih tetap konsisten dalam keadaan sulit? Atau hanya ketika keadaan baik saja? Jadi integritas hidup itu penting. Amin. Kita hidup harus serupa, segambar dengan Allah. Hidup sesuai dengan aturan-aturannya. Yang hidup benar, Alkitab bilang orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Daniel saja yang benar dia cari celah. Iya toh? Cari celah untuk menjatuhkan dia. Jadi mari katong hidup ini mari katong lurus juga. Hidup lurus saja orang ada cari celah supaya katong jatuh. Apalagi kalau katong hidup yang benar di hadapan Tuhan. Gampang, banyak alasan. Sudah saya pakai dia saya bisa. Dia punya kredibilitas di dalam dia pun hidup nih. Dia pun karakter ini, saya usah pakai dia.
Jaga langkah hidup ini. Bisakah orang lain menemukan integritas di dalam kita sebagai saksi iman? Saksi iman itu bukan berdiri khotbah begini. Karena perkataan itu lemah. Perbuatan itu yang menjadi kekuatan dalam ini. Perhatikan firman Allah hari ini. Daniel dia sambil khotbah. Tapi secara hidupnya Raja Darius dimenangkan bagi Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan berarti ada iri hati. Dan ingin menjatuhkan di dalam ketong semua itu dalam lingkungan saat ini. Pasti ada orang yang iri hati. Maka itu berjalanlah dengan lurus. Kebencian sering muncul bukan karena kesalahan. Tetapi karena kebaikan dan keberhasilan seseorang. Daniel menjadi korban konspirasi. Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap ketumpung hidup ketika menghadapi orang iri hati? Apakah kita tetap hidup benar atau tergoda untuk membalas? Daniel sih balas. Alkitab tidak mencatat bahwa dia lapor, dia mencari pembelaan dirinya di hadapan Raja Darius supaya membatalkan itu, tidak. Tetapi yang dia kerjakan, dia cari Tuhan sebagai hakim yang adil. Amin. Dia cari Tuhan yang sanggup melepaskan dia. Dia cari Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan kita sangat percaya Tuhan yang Daniel sembah, Tuhan yang Daniel percayai adalah Tuhan yang sama yang hari ini kita percayai. Ada amin. Seberapa banyak ketong saat ini ada di dalam gua singa? Semua ketong ada di dalam gua singa. Menghadapi banyak singa di seputar ketong. Tapi waktu ketong bawa hidup ketong di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengatupkan setiap mulut-mulut singa yang terbuka yang hendak menelan ketong semua. Kalau ketong memperhatikan firman Tuhan, ada hukum manusia dan ada hukum Allah. Ada saat ketika hukum manusia bertentangan dengan ketaatan pada Allah. Tetapi mari firman Tuhan kita belajar dari Daniel. Daniel memilih taat kepada Allah meskipun konsekuensinya berat. Menjadi refleksi bagi ketumpung kehidupan juga, apakah kita berani menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Makanya tadi kita bilang tuh, dari hal yang Daniel dia bilang, kalau ada maklumat seperti itu, pasti Daniel sudah, pokoknya beta berdoa dalam hati saya Tuhan tahu. Sama sering ketompi di rumah makan, iya tuh, banyak orang bilang sudah, langsung cuk-cuk, makan, saya beta berdoa dalam hati. Oh, takut tutup mata di muka orang banyak. Seringkali kalau biasanya yang lain kalau beta pas berdoa begitu lan tahu jua ibu pendeta barang. Bukan. Tapi iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Bukan karena kau mau menunjuk mau kau Kristen, kau kelihatan rohani, tidak. Tapi kau mau kasih tahu dengan berdoa. Kau tunjukin tahu apa yang terjadi atas makanan itu. Amin. Ada peristiwa-peristiwa besar yang kita bisa lewati sampai hari ini. Karena pertolongan Tuhan. Dan kita melihat kehadiran Allah dalam penderitaan. Raja Darius sebenarnya tidak ingin Daniel dihukum. Namun dia percaya. Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja pun gelisah sepanjang malam menunggu Allah bertindak. Saat ketong tidak berdaya, apakah kita tetap percaya Allah sanggup menyatakan kuasanya di tengah penderitaan kita? Tapi sering sekali ketong berdoa kan ketong yang atur Tuhan, kalau bisa besok jam sekian Tuhan lusa Kalau ketong berdoa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Kadang-kadang ketong sih sabar, ketong baku telepon kiri kanan, balong lai.
Kan so berdoa, tenang saja. Tuhan yang atur segala sesuatu. Dari pembacaan firman Tuhan ini tetaplah berdoa. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi sesuatu yang tidak mustahil bagi dia. Amin. Kadang-kadang kau takut menghadapi banyak hal. Daniel tetaplah berdoa. Dari pembacaan firman Tuhan ini. Pada hari-hari yang terakhir, jangan skip doa. Daniel 3 kali sehari. Kita hidup, jangan andalkan ketumpung pintar. Jangan andalkan ketumpung kekayaan. Jangan andalkan ketumpung jabatan dan sebagainya. Karena semua terbatas. Kepintaran manusia adalah kebodohan Allah, kata firman Allah. Daniel tetap berdoa sekalipun ada larangan. Bahkan di situ firman Tuhan mencatat 3 kali sehari. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah hati kita. Doa juga mengubah hati orang lain. Doa mengubah hati setiap orang. Yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi Allah sanggup lakukan. Sebelum mengubah keadaan luar, doa terlebih dahulu mengubah apa? Ketumpung sikap hati di hadapan Tuhan. Amin. Jadi waktu kau doa, makanya firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapa bilang waktu ada tantangan, siapa bilang waktu ada persoalan, siapa bilang waktu ada gumulan, siapa bilang waktu ada sakit penyakit. Kau tidak panik. Kalau sakit panus ya nggak apa-apa. Tapi balik kalpanak saja. Kalpanak sekarang berapa satu ya? 5.000 Kak? Kalau sakit-sakit yang macam-macam yang besar-besar itu kan pasti kau panik. Aduh ini, aduh tuh hari beta belum ikut BPJS. Aduh ini bagaimana? Aduh penyakit ini tuh saya mungkin sembuh. Ini pasti mati. Semua orang panik. Tapi kuncinya hanya dekat Allah saja kau tenang. Jadi waktu kau berdoa, kau melepaskan apa? Kau pun keresahan, kau melepaskan, kau pun kekecewaan, kau melepaskan, kau pun ketakutan, kau pun keraguan. Segalanya kau taruh di bawah kaki Tuhan. Jam pertama mengkali bolong, jam kedua berdoa lagi, jam ketiga sampai kau dapat ketenangan. Waktu kau tenang percayalah, dia sudah melakukannya. Amin. Dia sudah menolong. Jadi nomor 1 tuh mengubah hati. Hati kotong yang tadinya kotong ragu-ragu, yang tadinya kotong tidak percaya. Tapi waktu kotong berdoa ada ketenangan di dalam hati. Meneguhkan kepercayaan kita. Yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya putus asa menjadi teguh kembali. Kenapa Daniel tidak panik? Kenapa Daniel tetap tenang? Karena dia dekat Allah. Dia selalu membangun hubungan dengan Allah. Dia tetap berdoa. Dia tidak gentar meski tahu ada ancaman gua singa. Jadi kita mau katakan doa menumbuhkan damai sejahtera dan keberanian dalam kita. Keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Ketemu beta saya pernah sakit dari kecil sampai tua nih saya pernah sakit. Sakit itu paling sakit panas. Sakit yang biasa-biasa saja. Jadi beta paling takut kena jarum, takut masuk rumah sakit, takut operasi, takut semua. Tahu-tahu melahirkan harus masuk rumah sakit. Harus operasi. Harus kena jarum infus dan sebagainya. Yang makin ke sini lebih menyeramkan lagi. Tapi waktu kau berdoa, menyerahkan segala sesuatu. Bukan satu kali berdoa begitu sudah tenang. Siapa bilang masih buka mata nih menghadapi kenyataan hidup. Amin. Tapi setiap kali datang, kalau ada ragu-ragu tetap datang, Tuhan tolong beta kah. Tuhan ini beta pun ini, Tuhan ini. Tuhan tuh saya perlu ketemu berdoa yang
pakai pendahuluan, kata pengantar, pendahuluan, isi, toh bab 1, bab 2, bab 3, lalu sampai kepada permasalahan, kesimpulan dan saran. Bapak yang ketemu semaput sudah. Tuhan tuh tidak seperti yang kita punya protokoler yang susah untuk ketemu Dia. Untuk berjumpa kepada Dia, Sang Raja itu, Sang Penebus kita, pemegang hidup kita, pegang kendali atas kehidupan kita. Manusia punya protokolnya luar biasa. Selamat siang Ibu, bisa ketemu dengan Ibu Gembala. Jangan marah, Ibu Gembala ada tidur, bisa balik jam 5. Kalau Tuhan macam itu berarti kau selesai. Sedangkan setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap menit kau perlu Tuhan. Amin. Siapa yang bisa menambahkan sehasta dalam hidup ini? Kalau bukan Tuhan yang berkenan atas kehidupan kita. Doa mengubah hati kita secara pribadi. Dia memperbaharui hati kita, membenarkan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Motivasi hati kita yang tidak benar. Jadi kita mau katakan apa yang tidak bisa dilakukan tangan manusia dapat dilakukan kuasa Tuhan dengan doa. Amin. Waktu kau angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk kau persoalan kehidupan. Waktu kau angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk ketemu kemustahilan hidup ini. Doa mengubah orang lain. Suamiku belum berubah Tuhan, istriku belum berubah Tuhan, anak-anakku belum berubah, lingkunganku belum berubah, berdoa. Seterusnya sambil kita juga hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kau berdoa, menyanyi, tepuk tangan, balumpa, menangis. Sampai di luar sana kau maki, kau pun segala macam. Lah apa yang menjadi saksi? Raja Darus gelisah sepanjang malam. Tetapi melalui doa Daniel, ia akhirnya mengakui Allah yang hidup. Ya toh? Doa tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri. Tapi doa itu sangat bisa mengubah hati orang lain di seputar kita. Kita baca Keluaran pasal yang ke-10 itu tentang orang Israel mau keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan itu mengeraskan hati raja. Tuhan juga melembutkan. Amin. Dan Tuhan juga melembutkan, membuat orang-orang di Mesir bermurah hati untuk orang-orang Israel. Mereka memberikan bekal emas semuanya untuk bangsa Israel keluar ke sana. Itu firman Tuhan mencatat. Jadi doa mengubah situasi yang mustahil secara manusia. Dilempar ke gua singa berarti kematian itu pasti. Namun doa membuat keadaan yang mustahil berubah menjadi kemenangan. Amin. Dengan doa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Jangan hanya berdoa ketika terdesak. Tapi jadikan doa sebagai gaya hidupmu. Jadikan doa itu sebagai nafas hidupmu setiap hari. Amin. Jadi jadikan doa itu sebagai ketemu gaya hidup di mana saja ketemu bisa berdoa. Saat masalah datang, jangan lari dari doa. Tapi lari kepada Tuhan dalam doa. Jadi waktu masalah datang, jangan lari dari doa. Saya bisa berdoa terlalu lama. Saya bisa berdoa terlalu lama, tapi mau dia juga. Berdoa saja. Amin. Jadi untuk masalah-masalah hidup ini jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil juga. Amin. Alkitab bilang ini, di mana hartamu
berada, di situ juga hatimu. Beta mau kasih kesaksian. Tahu saya cincin yang beta pakai nih. Dia sentuh di mana? Beta ini curiga mamina ini. Tapi ingin mamina tahu kan di rumah hijau ke apa ya? Gitu. Atau mamanya jadi cari setengah mati saya ada sendapa. Tahu kemarin 3 minggu yang lalu kau tuh menyimpang ruangan ini nih. Dengan 3, tapi bukan menyimpan yang orang dalam, menyimpan yang orang luar. Jadi dia menyimpang tuh, dia tahu-tahu karton-karton tuh sulapuk, dia pantai-pantai itu sulapuk. Jadi tuh menyimpang. Jadi, nah barang ini dia kecil, bisa taruh di saksa tuh. Dia bukan kayak inilah mau sambunyakan di mana, saya ini ada apa lihat. Tapi akan kecil saja. Jadi sementara baru beta kok pikiran, beta bilang aduh mama tuh kalau hitung kepeng kan cepat. Tuh, biar matematika dapat 0 di sekolah. Tetapi hitung-hitungan untuk hidup uang ini net, jangan coba-coba mama. Jadi beta berpikir Tuhan baru cincin itu dia 2 gram lumayan tuh Sekarang saya berapa itu 1.600.000. Kalau 2 guys 3 juta. Pikiran nih, tuh dapat ingat barang. Nah kau tuh menyimpang. Jadi doa angka karton-karton angka semua sebenarnya supaya ruangan itu jadi kau anak-anak kau pelayan-pelayan mau berdoa di situ ya. Tahu saya dia menyimpan tuh langsung dia angkat cincin ini nih. Dia angkat, tapi dia sih sambunyakan, dia cari beta. Pada beta ada di atas, dia pegang-pegang kan dia bilang kata ibu, ini ibu pun cincin mas apa? Langsung beta nganggap Bapak di dalam surga ampuni beta, jauh beta curiga orang. Beta mau bilang begini, taruhlah hidupmu kepada Tuhan. Hatimu semuanya untuk Tuhan. Amin. Ada amin? Antum pasti jaga. Pernah satu kali mame, beta cincin, jambi beta kasih masuk tangan di lubangnya. Taga ini mas nih, ini firman Allah bilang, di mana hartamu berada di situ hatimu juga. Beta ini sekarang jadi istri Lot. Jadi beta pun cincin itu beta pikir akan jatuh di dalam lubang kamar mandi tuh. Jadi beta semua mau kasih mahkota tangan, tapi beta langsung ingat, jangan sampai begini kaki 1.000 loh, kok beta pun tangan. Tapi karena saking mata, tuh jangan beta bilang, bertobat. Jadi beta kasih masuk, teraba-raba, saya nggak ada. Bapak Don bilang sampai ular patuk saya pun tangan tuh sudah. Beta angka, hisen tahu, beta pikiran lain, beta lah iya akan di mana? Tahu saya, besoknya akan tuh ada di muka. Di WC punya di saluran keluar tuh antar mau pi kamar mandi di muka itu saja Padahal kemarin tuh saya ada bahkan orang siram-siram. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Yang semungkin bagi ketong, yang mustahil bagi Allah susah bisa lah. Tapi mari bawa di dalam doa. Tuhan sanggup mengubahkan. Lihat seperti beta bilang tadi doa, dia bukan saja mengubah orang lain dulu. Waktu ketong berdoa, doa itu menenangkan hati kita. Doa mengubahkan hati kita yang tadinya kita panik, yang tadinya kita marah, yang tadinya kita putus asa. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Daniel dia senggusah, dia panik, dia sempi cari Darius para. Darius, Ose urusnya pun orang-orang nih, beta nih sampai menguntungkan Ose, baru dong bikin begini for beta bagaimana? Cuma alasannya untuk bisa saja, tapi dia tetap percaya. Makanya mari kita hidup di dalam pengenalan akan Allah. Di depan ini ada banyak tantangan yang lebih besar akan terjadi. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari keluarga kita ada guncangan yang hebat. Tapi Tuhan sedang melatih hati kita. Tuhan sedang melatih tangan kita untuk berperang. Amin. Kalau orang seperti ini kita hadapi seperti ini. Situasi seperti ini kita hadapi seperti ini. Libatkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Daniel melakukannya. Dia panik. Malah dia intens berdoa. Tapi ada orang bilang begini, beta tuh saya bisa. Kalau sekarang begini saya bisa berdoa, sintin. Tapi salah. Justru kau tenang. Ingatlah doa bukan hanya memindahkan masalah, tetapi mengubahkan kita menjadi lebih kuat dalam iman. Amin. Jadi saat masalah datang jangan lari dari doa.
tapi lari kepada Tuhan dalam doa karena Dia sanggup. Ada banyak singa-singa yang punya mulut benganga saat ini dalam ketumpung kehidupan, dalam gumulan ini. Tapi Tuhan sanggup mengatupkannya. Ingatlah bahwa doa bukan hanya memindahkan masalah, tetapi juga mengubahkan kita menjadi lebih kuat dalam iman. Daniel hari ini bukan saja mengajarkan jemaat Tuhan, tapi juga mengajarkan beta. Supaya kita lebih jadi benar bahwa doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah hati, keadaan orang lain, bahkan situasi yang mustahil. Tetaplah berdoa. Amin.